Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, para asatizah, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Imam At-Tirmidzi Bangkinang, ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada. Bersyukur kita kepadanya pada petang hari ini. Kembali Allah izinkan kita, mudah-mudahan sama-sama mengukir prestasi di masjid ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita diterima Allah SWT atas segala pemberian rahmat nikmatnya. Semoga berbalas nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita. Kita berharap pula mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah syafaat di hari akhirat nanti. Masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini nampaknya tidak boleh panjang-panjang juga malam ini. Sudah nampak tulo-tulonya gitu. Nah. Jadi bahun ini. Alhamdulillah. Pokok azan wanti sewanto sambung sudah antara azan jakamat. Menentahan lembo deh, beliau kan dah. Kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, masih babu kasrati turukal khair, banyaknya jalan-jalan ke kebaikan. Hadis yang ke-13 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ats-tsalitsah asyar anhu, daripadanya, artinya diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Iza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dia lihat dengan matanya bersama air.
au ma'a akhiri qatril ma, atau seiring dengan tetesan terakhir air wudu itu. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Dan ketika dia membasuh dua tangannya, keluar pula dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air itu. Au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetesan terakhir air wudu itu. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Apabila dia membasuh kedua kakinya, keluar pula setiap dosa yang mana kakinya melangkah untuk melakukannya bersama air wudu itu, atau ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan terakhir air itu, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia keluar bersih dari dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat dalam sebuah hadisnya, ara'aitum law anna amama babi ahadikum nahrun yajri yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin ayabqa min darani syai'? Qalu lam yabqa min darani syai'. Qala kadzalika mathalus salawatil khams. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu enggak kalian, atau gimana menurut kalian, andainya di depan rumah seseorang kalian, depan pintunya ada sungai yang mengalir, lalu dia berwudu atau mandi dari sungai itu 5 kali sehari, mungkin enggak? Atau masih adakah daki yang tersisa dari badannya? Jawabannya tentu tidak. 5 kali mandi saya, insya Allah tidak keberdaki je lah. Nah, jago lolok mandi, kan pei kojo mandi, sudah makan mandi. Kamu mau palu sudah makan, kojo tak palu orang, makan palu. Nah, itu sudah itu pulang kojo mandikan lolok, mandi 5 kali mandi, itu lawannya lah. Nah, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu itu tentu ada konsekuensinya, yaitu setiap mau salat mesti orang berwudu, dan wudu itulah sebenarnya pintu kebaikan, seperti yang dipahami oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ternyata wudu itu adalah pintu kebaikan yang luar biasa, seperti yang disebut dalam hadis ini. Apabila seorang hamba muslim, tentu hamba muslim, sebab yang tidak muslim apapun namanya, nak disebut non muslim, nak disebut kafir, walaupun dia berwudu tidak dihitung, walaupun dia sholat juga tidak dihitung. Maka ketika ada orang yang mengatakan saya tetap sholat tapi tidak percaya wajib sholat, kita bilang sama beliau, balik saja, tinggalkan sholat itu tapi yakin sholat itu wajib, lebih selamat. Karena orang yang mengingkari wajibnya sholat, keluar dari Islam, karena rukun yang tak satu pun orang muslim kecuali mengetahuinya. Tapi kalau meninggalkan sholat tanpa mengingkari wajibnya, maka diperselisihkan oleh ulama. Ya, kalau yang udah ulama tidak ada selisih, tidak apa jodohnya, yang penting elok puanginya, kan itu kan. Yang penting bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Karena kita lebih cenderung melihat bagus akhlak orang itu kepada pembawaan ke orang,
bukan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa dia buat akhlak itu hanya bukan hanya kepada pergaulan antar sesama saja, tapi yang lebih daripada itu akhlak pada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Jadi salat ada konsekuensinya, itu wudu. Nah, di saat kita berwudu, ternyata wudu itu adalah membuka pintu kebaikan. Apa itu? Melunasi hutang-hutang dosa kita. Ini hutang walaupun keneknya ya, lo golo biar, tapi lo bertumpuk, banyak aja. Makanya tadi ketika minta sumbangan, kalau satu tumpuk boleh kan, tapi dibagi pakai paket, jadi dia. Berapa paket tadi? Dan aku ngaku tadi dah habis kau 5 juta lah sepaket, salah ngaku lah tak nanggung tadi. Berapa sepaket tadi? 22. Tulis dan 2 saya. Tadi dah habis lah tak, salah ngaku kau kan. Asal kau tak sanggup nah. Tulislah 2 dulu. Nah. Tolong ingat nombor tahun je. Astagfirullah. Kalau ada okey jatuh tempo noh. Astagfirullah. Yalah, insyaallah Allah mudahkan. Jadi apabila seorang muslim, hamba muslim atau mukmin berwudu, tentu dia membasuh muka. Membasuh mukanya, ketika basuh muka itu tentu saja lillahi ta'ala. Sekali lagi, kalimat muslim dan mukmin itu sengaja disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada yang akan ikhlas kecuali orang mukmin dan muslim. Karena ikhlas itu beribadah hanya karena Allah. Kalau tidak muslim, tidak mungkin beribadah kepada Allah sahaja. Kalau tidak mukmin juga tidak akan beribadah kepada Allah sahaja. Maka oleh sebab itu kalimat itu punya makna. Tidak sebut. Jadi bila seorang muslim berwudu, maka dia membasuh mukanya. Di saat muka dibasuh, kharaja min wajhi kulla khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang diakibatkan oleh pandangan matanya. Kenapa disebut mata? Kan ada dosa hidung kan, maidu kan? Ada dosa muncung ngonyenyen ya. Kan ada orang pakai muncung ngonyenyen. Ini kan? Ada, tetapi kenapa disebut mata? Apakah dosa yang lain, hidung dan sebagainya? Tidak. Atau dosa telinga? Tidak masuk? Bukan, karena memang pada umumnya dosa itu banyak terbuat oleh mata, khususnya mata keranjang. Semuanya masuk itu. Khususnya mata keranjang. Itu memang mata memang paling banyak. Oleh sebab itu, dan mata itu memang Cina kena ancak. Makanya orang Cina tidak boleh kalau ancak. Sebab kami sang tak pun ancak, ladapan kami ke sodo nampak ancak. Apalagi kalau buat ancak. Oleh sebab itu, makanya sebenarnya syariat itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Cuma itu pula salahnya. Setan itu sangat ahli. Dibuatnya orang tinoro buat ancak ketikanya kalau sehingga semangat lu sampai boleh, semangat lu sampai acara. Kadang sabu ini, memang bau baiman kan ini. Tahim, dulu azan dulu. Jadi ada dalam satu tempat orang kan acara senam sehat, itu kan senam sehat. Lalu selalu mau tengok banyak atau selalu bukan selalu
Sambil lalu maksudnya. Sambil lalu. Kan kita lewat habis kajian subuh tu kan. Orang mulai senang sehat di lapangan. Berarti setelah apa nomornya nengok sambil lalu gitu, nampak sambil aduh suwi. Nampak kau cuma terus ya. Ikut sambil lalu gitu. Ikut lah mulai curiga empat. Isu ikut nomor. Lalu dari jembatan, uang sanam di bawah. Tentu nampak bang? Kan tak nampak dong? Nah, jadi itulah mata-mata apa nomor atau no nampaknya. Non di depan, non ancam. Non di belakang apa-apa. Kedia? Salah deh no. Di mono. Walaupun ada ustadz di situ. Ustadz dek modon belakang-belakang aja. Tadi modon, tadi lewat apa? Iya, aduh tapi belakang-belakang itu. Subhanallah. Jadi mengusulkan apa aja. Dan ibu-ibu itu di ruang tertutup. Ya kan? Jati itu buka tapi ruang apa di penomor aula atau stadion ya, stadion mini gitu. Yang di lapangan nih bapak-bapak. Apa jawabannya? Enggak buang saudara-saudaranya. Enggak semangat dah. Oh, kasan. Kasan semangat tuh enggak ada sanam dulu lah. Tapi menengok uang sanam dulu kasan. Oh, patutnya instruktur tahu yang gaji. Apa nomor? Enggak tahu gaji apa? Wawancara. Ya Allah musta'an. Akhirnya termasuk sosok anti senam lo jadilah. Mau enggak kental lo bang. Ya bang. Ayah enggak lancak bini sudah itu dah nak lewat dah. Makanya termasuk enggak ikut lah. Termasuk enggak ikut. Allah musta'an. Awak Cina aja sanam sononya. Tapi kalau tahu gedek penengok, acaklah jannah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah. Jadi mata itu kan suka menengok yang jangan sampai kalau statement untuk kita dulu dek mata butuh sampai butuh dek tengok karena mengikut selera mata. Nah hal-hal yang seperti itu kalau diselingi dengan salat 5 waktu ada wudunya, maka Allah jadikan itu sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa tersebut. Berarti besar enggak kebaikannya salat itu. Ya. Tapi jendak muka juga dah. Kalau itu aman dia Ustaz ni kan. Sudah subuh sampai sana boleh. Atau pergi acara sudah itu mereka salat zuhur tapui lah. Kan ya? Kalau itu namanya mempermainkan Allah, tidak boleh. Yang maksudnya yang tak disengaja. Sebab dosa itu kalau disengaja dilanggar, sama juga dengan aturan dibuat oleh negara misalnya orang sengaja melanggar dengan tak sengaja, sama. Tidak. Yang tak sengaja, maaf saya tak sengaja. Awak pun kalau terbuat salah, awak sabun kayaknya tak maaf saya tak sengaja. Capek maafkan doang. Tapi kalau sampai tak maaf Pak, memang sengaja tadi. Tidak. Nah, jadi bukan karena sengaja, tapi memang fitrah kita diciptakan suka nengok yang rancak, yang cantik memang. Oleh sebab itu makanya yang cantik-cantik itu jangan tambah cantik. Itu aja. Yang cantik-cantik jangan mencantik. Makanya kalau bisa memang dilindung malpak mukur kan, dilindung mukur supaya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Baik, azan dulu. Nah, nanti lepas azan kita sambung. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا حول الله أكبر لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله الصلاة القائمة. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan mata karena memang pada umumnya mata. Kalau lah sampai ke hidung lah semakin dokek tu. Sampai pada mulut semakin dekat. Tapi pada awalnya dari mata. Dari pandangan mata turun ke hati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya disebutkanlah mata. Tapi kalau sudah sampai ke penciuman, sampai ke yang lain, kulit, mata dan sebagainya, itu sudah sangat jauh. Tapi pada umumnya adalah dosa mata. Baik. Kemudian faiza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'an. Ketika membasuh tangannya, maka keluar pula dosa-dosa yang dibuat oleh kedua tangannya bersama air wudhu itu, atau bersama tetesan terakhir air wudhu itu. Jadi apapun dosa yang dilakukan oleh tangan, maka akan terhapus atau terbasuh ikut oleh ini. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wudu itu adalah mensucikan secara fisik, itu anggota badan kita, dan juga menyucikan secara psikis, yaitu dosa-dosa yang menjadi beban dan menghimpit jiwa kita. Sebab bagaimanapun dosa itu mesti akan menjadi beban, karena dia hutang, akan menjadi beban kita. Karena setiap hamba berdosa dibuat noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak, semakin menutup hati. Ini yang dikhawatirkan. Makanya setiap muslim, mukmin itu punya peluang senantiasa membersihkan hatinya dari dosa-dosa tersebut. Itu terasa kaum muslimin. Ya kalau kita mungkin karena terbilang bisa karena
biasa. Tapi kalau as-salaf seperti Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau melihat, saya kalau berbuat dosa langsung terlihat pada perangai keluarga dan sampai hewan kendaraannya terasa perubahannya. Ya, sampai begitu mereka. Sampai begitu mereka. Sangat sensitifnya dengan dosa-dosa yang dibuat. Tapi kalau sudah sampai pada menutup mata hati kita karena jarang dibersihkan, mungkin kita berwudu juga, tapi tidak menghayati dan mengharapkan itu. Tidak ada terbayang, tidak penghayatan, sehingga wudu kita mungkin tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, ketika Nabi ingatkan kita, maka setiap wudu kita akan melakukan seperti pada hadis yang setelahnya nanti, dalam kondisi sulit pun berwudu, mereka tetap sempurnakan wudunya. Karena apa? Tadilah wudu itu membersihkan kita secara fisik dan secara psikis. Dosa-dosa itu kan tidak nampak dosa. Kalau ya bagi orang-orang yang yang tidak percaya, silakan aja. Banyak orang tidak percaya, orang ateis tidak percaya, tidak ada nampak dosa itu katanya. Apa warna hijau, putih, merah? Tidak. Bukan di sini untuk melihatnya, nanti tengok aja di sana. Ya. Nah, itu yang dibersihkan oleh wudu. Ketika dia basuh tangannya, keluar setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama ketetesan terakhir air wudu itu. Fa iza ghassala rijlaihi, ketika dia membasuh kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma', maka berguguran pula atau terbersihkan pula dosa kaki kan melangkah dengan air wudu itu atau dengan tetesan terakhir air wudu itu. Coba lihat anggota wudu kita, ada kepala kan? Ada kepala kan? Ada telinga, kan ada mulut dia berkumur-kumur kan? Tapi kan masuk bagian muka. Nah, disebut muka yang dibasuh, kaki dan tangan. Karena memang dosa itu pada umumnya memang muka, enggak tangan atau kaki yang melangkah. Kepala cik kan ikut dia lah. Nah, jadi pelakunya itu adalah mata tadi. Ya contoh ya palanya buat tengok ni kan. Ile ajaknya ni. Nah, ada, tetapi yang pelakunya memang muka ini. Maka disitulah keluarnya, karena dia penyebabnya. Atau tangan, yang jahil kadang tangan asal nampak pawang lah balantiang lah. Atau asal nampak bau elok lah bau usah. Tengok banyak beberapa fasilitas umum kadang usah dia apa? Dia tangan jahil tadi. Tidak lewat lah mononya tidak diganti ni kan, dipotong lah kan. Subhanallah. Atau dinding lah bau sudah cat lah kena coret pula dan sebagainya. Dan sebagainya banyak. Maka dikeluarkan dosa-dosa itu dengan air wudu kita. Nah, ini salah satu pintu kebaikan yang kalau bisa senantiasa hendaknya dilakukan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Dan sebaiknya seperti yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, setiap batal wudu dia berwudu pula. Dan setiap berwudu dia salat pula. Dan solat tidak bisa rusak tawininya, minimal wudu terus, ya nak? Ya misalnya kalau tiap salat tiap wudu salat awak nak memungkinkan, jadi minimal setiap batal wudu kita setiap batal wudu kita berwudu lagi, setiap batal wudu berwudu lagi. Ada kalau bisa diiringi dengan salat apalagi, ya. Karena wudu itu membersihkan kita. Apalagi kalau seandainya sering pula kita di posisi atau di tempat dan situasi yang memang susah untuk menjaga diri dari dosa-dosa tadi.
Ya misalnya orang yang kerjanya di pasar, atau ndak kena kan di absen, ya kan? Apalagi kalau kerja di mall. Jadi misalnya jadi mall jadi apa? Jadi pramuniaga atau jadi security atau misalnya yang jadi manajer. Itu kalau di mall mau jangan uang ndak berasio masuknya. Kan ya? Iya dah. Makanya tu mali masuk mall dulu deh. Ini masuk mall dia cara orang berpiti aja buat ada. Maluan mana mau go. Memang tak boleh mau go lah. Kan ya? Makanya alhamdulillah dia tak suka nak mall. Ada pelon rumah dia tak justru suka mall. Kan tujuh di ayam pada dia apa. Sono syukurnya dia sagan ke awak aja kan. Nah, jadi memang tak suka ni mall alhamdulillah. Dulu lo mula pulang dibuat sedang masuk MP kan. Itu tu pertama kali sampai kini lo suka masuk ni. Tak suka. Ya, ke SKA adalah 2 kali atau 3 kali ya. Di situ lo nak urus turunnya. Situ cak walinya betul. Di mananya di bagian itu sudah itu orang kalu dia makan maklunya di dulu makan situ lah jalan makan tak lama bayu makan tak lama mau cici kalu maunya makan lama bayu lama situ karena makan tak lama apalagi jadi tadi dia banyak dosa dia. Nah, jadi oleh sebab itu untung lain tak syukur tujuannya. Kalau sampai lu syukur lah, ya tadi lah sodomatur suka nah ini salah satu cara Allah SWT untuk membukakan pintu-pintu kebaikan karena Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu terhadap bayinya. Allah tidak suka memasukkan ke neraka itu. Makanya selalu pintu-pintu surga itu lebih dibukakan daripada pintu neraka. Buat dosa kita tidak ada dilipat gandakannya dosa itu kecuali atas keinginan kita, kehendak kita. Ya, artinya kita yang sengaja melawan Allah SWT. Tapi kalau yang namanya pahala dilipat gandakan, Dan apapun kebaikan dilipat gandakan. Berniat buat dosa lalu tidak jadi dibuat dapat pahala, tapi ya kan tidak jadi buat dosa dapat pahala. Kalau dijadikan dapat 1 dosa, tapi kalau berniat buat kebaikan tidak jadi pun dapat pahala juga. Kalau dilakukan dilipat gandakan. Makanya Allah katakan la yaslaha illal ashqa, tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang benar-benar ashqa, malang nasibnya. Apa sebab? Sebanyak itu pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan juga yang diompak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pintu kebaikan itu lebih dibukakannya daripada pintu keburukan. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini menjadi amaliyah kita yang tak boleh kita sia-siakan, ringan tapi memberatkan timbangan. Dan ingat, ini tentunya apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar seperti pada hadis yang selanjutnya insyaallah taala. Jadi nak buat kakak tu dulu dah. Sebab lah tak kakak kau nak kakak ni kan. Jadi caklah sampai kau dulu. Iwan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Apa tu? Insyaallah. Ya, niatlah kesodon apa nak bertentangan tu. Ini puasa Khamis dan Kami, puasa boleh Ayyamul Bid, puasa bulan Sya'ban. Sodo masuk. Jadi Kami Ayyamul Bid, kemudian di bulan Sya'ban. Malam kan ni 10 Sya'ban tak? Lek nompang ni malu betul. Ya, monon ado no bantah-bantah damai malam bo.
Sebab Allah akan membagikan ampunan. Tidak ada amalia khusus, tidak ada. Biasa yang qiyamul lail malam kau siapkan. Biasa yang baca Quran baca. Istighfar silakan. Amalia khusus tidak ada. Jadi itu semoga semua kita mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya oleh sebab itu, aku tak maaf kalau ada nanti geser naik tersinggung dong. Turun ada ucapan yang tak topik misalnya. Ya. Dan demikian pula sebaliknya, siapapun yang buat kesalahan, insyaallah kita sudah bebaskan sebelum hari berhisab nanti. Amin. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.